Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Qala al-musannif al-imam al-arif billah hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Bab kedua tentang cara amal-amal perbuatan zahir dari salat, mulai dengan takbir dan apa yang sebelumnya. Sayugianya bagi orang yang salat apabila selesai dari wudu dan bersuci dan dari kotoran di badan, tempat dan pakaian, dan menutup aurat dari pusat sampai ke lutut kalau laki-laki, kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, sesudah selesai itu untuk tegak berdiri dengan menghadap kiblat. Dan mengambil jarak yang enak di antara kedua telapak kakinya dan tidak mengumpulkan keduanya. Jadi berdiri tegak, lalu jarak antara dua batis itu menurut ulama-ulama fikih menyatakan adalah sekurang-kurangnya 4 jari sampai sekilan. Jadi kita meranggangakan dua telapak batis itu 4 jari paling kada, atau paling lebar sekilan jarak antara dua batis. Artinya jangan kurang pada 4 jari, ranggangnya antara dua telapak batis jangan lebih pada sakilan. Dan tidak mengumpulkan keduanya, artinya dua batis itu jangan bersantuk. Nah, kalau ada pawaknya, jadi batis ini berait, dua telapak batis berait. Nah, jangan macam itu, ranggangakan. Dan tidak mengumpulkan keduanya. Sesungguhnya hal itu termasuk sesuatu yang menunjukkan atas fikih seseorang. Artinya hendak mengetahui orang itu berilmu atau kada, sembahyangnya itu itihi dua batisnya kayak apa inya ma'andak. Bilanya bahasta-hasta parak, nah berarti kada berilmu orang itu. Atau batisnya betatai wara santok kiri lawan kanan, nah itu menunjukkan orang kada berilmu. Kalau orang berilmu itu mesti ma'andak batisnya itu 4 jari ranggangnya, atau paling ranggang sekilan. Jadi amun kebiasaan ranggang itu terpaksa dilatih pada hulu. Kaina ranggang tupang terus. Berpuluh-puluh tahun sudah ranggang itu batis na bahasta-hasta. Lalu mau ubahnya terpaksa perhatian, latihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari merapatkan dua batis tadi, dilarang oleh Nabi. Dan berpincang dalam salat. Yang dimaksud dengan merapatkan adalah menyertakan dua telapak kaki dengan bersamaan. Daripadanya terdapat firman Allah Ta'ala, muqarranina fil asfad,
artinya diikat bersama-sama di dalam belenggu. Sedangkan berpincang yang dimaksud adalah mengangkat salah satu dari dua kaki. Jadi antara batis kanan lawan batis kiri ini tinggi sebelah, itu pun dilarang juga. Termasuk di sini adalah batis kiri, batis kanan itu kada rata, ada nang taka maju, ada nang taka belakang. Maandak batis nih, kiri kan nang tak maju sedikit atau kanan kan nang tak maju, itu pun dilarang juga. Atau bertumpu tubuh kepada salah satu di antara dua kaki, itu pun termasuk yang dilarang juga. Nah, jadi awak kita waktu berdiri itu bujur-bujur dipikul oleh kedua kaki kita, jangan makan sebelah, baik kiri atau kanan. Nah, jadi batis itu mesti rata, jangan ada yang maju sebuting, jangan, atau tertinggi sebuting, jangan juga. Daripadanya terdapat firman Allah Azza wa Jal, As-Safinatul Jiyad, surah Sad, artinya kuda-kuda yang tenang waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Nah, jangan kayak batis kuda bermaju sebelah. Nah, itu. Jadi mesti batis kita sejajar. Ini adalah sesuatu yang dipelihara pada kedua kakinya ketika berdiri. Jadi terpaksa diitihi dahulu batis kita nih. Sebelum sembahyang itu kita itihi dahulu batis, rata kada, ranggangnya kayak apa. Nah, ini termasuk kesempurnaan sembahyang, kesempurnaan salat. Kita atur dahulu batis supaya sekadar sekilan ranggangnya. Nah, kemudian lagi andaknya rata, jangan ada yang tak mundur tak maju, dan jari-jari batis itu mesti menghadap kiblat. Kayak itu, misalnya kiblat di sana, kayak itu, jangan kayak ini batis. Kebiasaan kalau kada dilatih bisa nang kebiasaan macam itu batis mandak, nah miring ke kanan sebuting, miring ke kiri sebuting. Karena kada terperhatiakan ranggangnya bahasa hasta sudah bahalang kayaknya pulang batis sembahyang. Nah jadi mesti rapatakan batis sekadar sekilan dan rata supaya jari-jari nang 10 ini umpat menghadap kiblat. Dan ia memelihara terhadap kedua lututnya dan tulang belakangnya untuk tegak lurus. Adapun kepalanya, jika ia mau maka ia membiarkannya lurus seperti berdirinya, dan jika ia mau maka ia tundukkan. Kepala terserah, hendak cagat kayak awak atau tunduk sedikit. Nah itu boleh aja kedua-duanya. Tapi baik nang kepala cagat macam ini atau nang tunduk sedikit itu, mata tetap ke intang tempat sujud. Masalahnya kepalanya aja nang tegak atau tunduk sedikit. Kalau mata tetap disuruh melihat tempat sujud. Menundukkan itu lebih mendekatkan kepada khusyuk dan lebih memejamkan pandangan. Hendaklah pandangannya terbatas pada tempat salatnya yang mana ia salat padanya. Jika ia tidak mempunyai tempat salat, maka hendaklah ia mendekat ke dinding atau hendaklah ia menggaris dengan garis, karena hal itu memendikkan jarak pandangan dan mencegah terpecah belahnya pikiran. Dan hendaklah ia menahan pandangannya dari melampaui tepi tempat salatnya,
dan batas-batas garis, amunnya di garis. Misal sembahyang di tanah, kada ada besangu pasahapan, kada ada apa garis. Nah, jadi mata kita jangan hendak lewat daripada garis itu. Hendaklah ia terus-menerus pada berdiri. Demikian juga sampai ke ruku tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Ini adalah adab berdiri sembahyang itu. Apabila berdirinya telah lurus menghadap dan menunduknya, demikian juga maka hendaklah ia membaca. Sudah berdiri tegak, batis sudah rata, jarak antara dua batis sudah pas tadi sekilan atau kurang sedikit, maka hendaklah ia membaca Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Itu sunat surah An-Nas. Artinya katakanlah saya mohon perlindungan kepada Tuhan manusia sampai seterusnya. Maksudnya agar membaca surat An-Nas untuk menjaga diri dari syaitan. Karena kita membaca surat An-Nas itu syaitan lari berjauh daripada kita. Kemudian hendaklah ia melakukan iqamah. Jadi di sini qul a'udzu birabbin nas dulu hanya rekamat. Jika ia mengharap datangnya orang mengikut dengannya, maka hendaklah ia azan dahulu. Nah, sudah tuntung semuaan itu. Kemudian hendaklah ia menghadirkan niat, yaitu pada waktu zuhur misalnya ia mengata di dalam hatinya, saya tunaikan fardu zuhur karena Allah. Dan sunat juga menutur dengan lisannya, usalli fardaz zuhri lillah, saya tunaikan fardu zuhur karena Allah. Perkataan saya tunaikan untuk membedakan dari qadaan, untuk membedakan dari qadaan. Dan kata fardu untuk membedakan dari sunat. Dan kata zuhur untuk membedakan dari asar dan lainnya. Hendaklah arti lapaz-lapaz ini hadir di dalam hatinya, karena itu adalah niat. Sedangkan lapaz-lapaz ini adalah pengingat atau sebab-sebab untuk menghadirkan makna arti-arti itu. Jadi di dalam niat itu nang wajib ada 3 menurut mazhab kita. Yang pertama yang wajib itu adalah usalli, aku sembahyang. Yang kedua fardu. Yang ketiga zuhur atau asar atau maghrib. Adapun yang lainnya itu 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala itu sunat. Makmuman sunat juga, kecuali sembahyang Jumat. Nah, makmumannya wajib dibuat, wajib dimasukkan. Dan usahakan hal itu kekal sampai akhir takbir sehingga tidak hilang. Jadi sebenarnya niat itu bukan ditutur di dalam hati. Misal dalam hati kita berkata aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Nah, itu ngarannya hadisun nafsi, bukan niat. Tapi untuk orang-orang awam, orang-orang yang masih kada bisa, hal itu masih dibolehkan. Sebenarnya niat itu adalah kesadaran bahwa aku ini melaksanakan sembahyang fardu zuhur.
walaupun kata dibaca berurut, aku sembahyang fardu zuhur iya nang panjang Allah jadinya. Nah karena dalam hati waktu Allahu Akbar itu membaca nih itu, padahal niat itu sebenarnya adalah waktu kita Allahu Akbar itu mulut kita Allahu Akbar, hati kita sadar kita ini sembahyang fardu zuhur, cukup itu. Namun kada bisa nang macam itu masih dibolehkan nang tadi. Mulut Allahu Akbar, dalam hati aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah itu masih dibolehkan. Apabila hal itu telah hadir di dalam hatinya, maka hendaklah ia mengangkat kedua tangannya sampai membetuli dengan kedua bahunya. Setelah melepaskan keduanya, sekira-kira kedua telapak tangannya membetuli dengan dua bahunya dan kedua ibu jarinya membetuli dengan kedua bagian bawah telinganya dan ujung-ujung jarinya membetuli dengan ujung telinganya, agar ia menghimpunkan antara hadis-hadis yang ada padanya, dan ia menjadi orang yang menghadap dengan kedua telapak tangannya dan kedua ibu jarinya ke kiblat, dan ia hamparkan jari-jarinya dan tidak menggenggamnya, dan ia tidak membebani diri pada jari-jari itu dengan merenggangkan dan mengumpulkan, tetapi ia membiarkannya menurut tabiatnya, karena dinakal dalam asar, menyebar dan mengumpul. Ini adalah antara keduanya dan itu adalah lebih utama. Jadi takbir mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan itu supaya ujung jari nang di atas ini membetuli atas telinga, ibu jari ini membetuli bawah telinga, macam itu misalnya gitu. Nah, membetuli bukan disantukakan kada, membetuli. Nah kemudian kedua telapak tangannya menghadap kiblat, jangan jam itu miring ngarannya. Allahu Akbar, kemana nih hadapnya telapak tangannya? Allahu Akbar, itu mesti telapak tangan keduanya ini menghadap kiblat. Yang kedua, jari ini dibiarkan kayak tabiatnya macam apa? Artinya kada usah diranggangakan, kada usah dirapatakan. Biar seadanya. Nah, ada juga pendapat dirapatakan. Ada juga pendapat diranggangakan. Nah, Imam Ghazali mengambil tengah, yaitu jari-jari itu biarkan macam tabiatnya, kada usah diurus. Usah diperhatikan macam apa adanya. Nah, dan jangan sekali digenggam. Jenang kita ini perlu latihan juga. Sorangan di hadapan ceramin, Allah Akbar, di ceramin, maka supaya kau melihat pas kada nih, Allah Akbar, supaya sembahyang itu bujur-bujur sempurna, Allahu Akbar. Nah, jadi ini ujung jari tengah ini atas telinga sini, hendaknya betulannya telunjuk ibu jari ke bawah telinga sini. Nah ini. Jadi telapak tangan mesti menghadap kiblat. Ada pendapat yang mengatakan sunat ditundukkan sedikit jarinya, supaya ujung jari menghadap kiblat. Ada juga mengatakan kada usah, rata aja macam itu. Yang penting telapak tangannya menghadap kiblat.
Apabila kedua tangan itu telah menetap pada tempat menetapnya, maka ia mulai takbir dengan melepaskan kedua tangannya dan menghadirkan niat. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas pusatnya dan di bawah dada. Jadi takbir itu, ini Imam Ghazali, bermacam-macam imam cara bertakbir. Jadi Imam Ghazali ini menurut pendapat Sidin yang paling baik adalah antara Allahu Akbar dengan mengangkat tangan itu. Jadi waktu kita mengangkat, kita pray, jangan bertakbir dulu. Nah, sudah ini kira-kira tepat andaknya di sini, hanya Allahu Akbar. Nah, jadi waktu mengangkat itu kada usah dulu, angkatnya berani aja. Nah, sudah sampai di sini hanya Allahu Akbar. Nah, itu pendapat Imam Ghazali yang paling baik macam itu. Angkat pray, jangan berbacaan dulu. Sudah ini gana di sini hanya Allahu Akbar, di hati menghadirkan niat. Nah, itu pun dilatih juga, mun kada mahir kada kawa juga langsung itu. Nah, dilatih. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas pusat dan di bawah dada. Nah, jadi di atas pusat, di bawah dada. Oleh para ulama ahli hikmah mengatakan, kenapa tangan kita ini diandak di intang sini, di bawah dada, di atas pusat. Nah, ini adalah satu isyarat untuk mengandang nang apa, supaya hati ini jangan turun ke parut jangan naik ke hati. Kan parutnya pikirannya apa? Parutnya urusan makan, urusan minum, segala macam. Nah, jadi urusan itu supaya jangan sampai naik ke hati. Nah, hati supaya jangan turun ke parut. Jadi isyaratnya dikandang dengan ini, tangan diandak di situ. Ia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagai penghormatan bagi tangan kanan dengan keadaan di bawah, di atas tangan kanan. Sebarkan jari telunjuk dan jari tengah atas tangan kanan sepanjang lengan, dan ia genggam dengan ibu jari, jari manis dan jari kelingking atas pergelangan tangan kiri. Jadi menandak tangan ini pun menurut Imam Ghazali, dua bilah jari ini membujur pergelangan. Nah, sedangkan tiga jari ini menggenggam kok ngarannya ini lilipatan antara dua tangan nih, kok bahasa Arabnya. Nah, jadi tiga jari ini menggenggam ini. Nah, jadi genggam pergelangannya, palipatannya digenggam. Lalu jari dua, nah, telunjuk lawan jari tengah ini membujur tangan. Nah, jam itu. Nah. Genggam lawan tiga bilah jari tengah, jari telunjuk membujur lurus. Nah, itu. Dan telah diriwayatkan bahwa takbir itu dengan mengangkat kedua tangan, ada juga, dan menetapkan keduanya dan melepaskan keduanya, seluruhnya itu tidak mengapa.
Dan telah diriwayatkan bahwa takbir itu dengan mengangkat kedua tangan dan menetapkan keduanya dan melepaskan keduanya, seluruhnya itu tidak mengapa. Ada mengapa artinya? Nah, mulai bawah Allahu Akbarnya, artinya tangannya masih di bawah, lalu Allahu Akbar, mulai bawah sampai habis barnya. Kayak itu kada mengapa. Nah, tapi nang baik nang kayak di atas tadi. Dan saya memandangnya dengan melepaskan itu adalah layak, karena itu takbir adalah akad. Meletakkan satu tangan atas tangan yang lain adalah bentuk akad. Permulaannya adalah melepaskan tangan dan akhirnya adalah meletakkan tangan. Sedangkan permulaan takbir adalah alif dan akhirnya adalah ra. Maka layaklah memelihara kesesuaian antara perbuatan dan akad. Itu Imam Ghazali memperkuat alasan sidin yang pertama tadi yang lebih baik. Karena yang pertama ini praja itu seperti mukaddimahnya, seperti permulaannya mukaddimah. Nah, sudah ini di sini gana hanyar mulai. Maka layaklah memelihara kesesuaian antara perbuatan dan akad. Adapun mengangkat tangan adalah seperti mukaddimah bagi permulaan itu. Kemudian tidak layak untuk mengangkat kedua tangannya ke depan seperti menolak bacaannya itu. Ini mengangkat nang bujur menolak ketika takbir. Kemudian tidak layak untuk mengangkat kedua tangannya ke depan seperti menolak ketika takbir itu. Artinya mengangkatkan Allahu Akbar, nah kayak itu kan menolak lo kayak ini modelnya. Nah kada patut macam itu kita bertakbir Allahu Akbar nggak siniannya. Nah kayak model kada hendak nih tuh, menolak. Dan ia tidak menarik keduanya ke belakang bahunya, liwat bahu. Allah, nah, liwat ke sini, keliwatan, jangan juga. Dan tidak menyentakkan ke kanan dan ke kiri apabila ia telah selesai dari takbir. Nah, Allahu Akbar misalnya diurak tangan, Allahu Akbar. Nah, jangan juga, biar aja lurus. Dan ia lepaskan kedua tangan itu dengan lepasan yang ringan. Ia memulai dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah pelepasan tangan itu. Di dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara arsala yadayhi wa idza arada ay yaqra'a wada'a al-yumna 'alal yusra. Artinya beliau apabila bertakbir maka beliau melepaskan kedua tangannya. Apabila beliau mau membaca maka beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jika hadis ini sahih maka itu lebih utama daripada apa yang telah kami sebutkan. Namun hadis ini kada sahih, hadisnya dhaif. Nah, jadi ada 5 contoh takbir dan mengangkat tangan. Jadi amun kita masih termasuk dalam nang 5 itu masih baik saja artinya. Nah amun kurang daripada nang 5 itu lain daripada nang 5 macam cara bertakbir itu, nah itu perlu dibujurakan, dicucukakan namanya nang pas. Jadi nang pertama tadi mengangkat tangan ini praya. Allahu Akbar semacam itu yang paling baik ujar Imam Ghazali. Allahu Akbar nomor 1 nih itu. Nang nomor 2-nya nang nomor 2
Allahu Akbar, naik perai turun perai, di sini aja Allahu Akbarnya. Itu ada juga dari Nabi kita. Allahu Akbar. Nah, yang ketiga Allahu Akbar. Nah, pol semuaan, naik turun di atas. Nangka empat Allahu Akbar, gintayakan tangan. Karena sudah berbacaan hanya anak ke sini. Itu pun pernah juga oleh Rasulullah. Jadi Allahu Akbar, nah, juntai. Sudah baca auzubillah, nyerna tangan ke sini. Juntayakan sama sekali. Yang kelima, naiknya aja Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, turunnya kada lagi. Nah, jadi namanya antara lima itu nang cucuk, nang kawa, nang nyaman. Amunnya kawa usahakan nang pertama tadi, karena itu yang dimu'tamadkan oleh Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi. Naiknya aja perai. Nah, ukur dulu tangan sampai asa pas di sini kira-kira, hanya Allahu Akbar. Nah, itu. Hendak tangan berdahulu, asa kira-kira pas sudah, hanya Allahu Akbar. Nah, kayak itu. Adapun takbir maka sayogianya untuk mendammahkan hak dari perkataan Allahu dengan dammah yang ringan tanpa bersangatan. Allahu Akbar, hu-nya jangan dimatii, hu-nya itu apa? Allah Akbar. Jangan. Mestinya Allahu Akbar, berisi hu-nya itu Allahu. Dan tidak memasukkan antara ha dan alif sesuatu yang menyerupai waw mad. Ini terlalu dhammah sehingga jadi waw. Allahu Akbar. Nah, hu-nya kepanjangan, bawa jadinya labihan. Allahu Akbar. Nah, hu-nya kepanjangan. Jangan kayak itu. Perserupaan mat itu terbawa karena menyangatkan dhammah. Karena terlalu mendammahkan hu, akhirnya jadi waw. Panjang hu. Nah, jangan. Dan tidak memasukkan antara ba akbar dan ra-nya akan alif, seolah-olah ia mengucapkan akbar. Jangan. Ini baik waktu takbiratul ihram kah atau waktu azan kah, jangan sekali-kali panjang ba-nya itu, karena artinya berubah. Kalau akbar artinya itu maha besar, kalau akbar artinya gendang babun. Ya, kalau kita panjang Allahu Akbar, Allah babun artinya lah. Nah, jadi jangan panjang baknya itu Allahu Akbar. Dan dijazamkan bar ra-nya, dan tidak mendammahkannya ra itu. Ra-nya dimatikan. Dan lagi disebutkan oleh para ulama fikih yang perlu diperhatikan, bahwa panjangnya Allah yang lebih daripada 14 harakah. Allah, nah bisa panjang sekali di situ. Allah, karena kada bisa berniat, kalau niatnya mulai membaca tadi. Nah, Allah, nah itu boleh, cuma jangan lebih pada 14 harakah.
14 harakah. Disyaratkan pula takbir itu didengar oleh kita nang bertakbir. Bila kita seorang kada mendengar, kada sah takbirnya. Jadi kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan itu, nah mesti telinga kita mendengar. Kalau keadaannya normal, telinganya normal, keadaan sekitar normal, kada ada ribut, kada ada apa, nah kita mesti mendengar takbir yang kita ucapkan itu. Ini adalah perihal bacaan. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah. Begitu Allahu Akbar atau Allahu Akbar, hanya membaca doa istiftah. Kemudian ia memulai dengan doa istiftah. Istiftah artinya pembukaan. Dan bagus setelah ucapan Allahu Akbar untuk membaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah maha besar, benar-benar maha besar. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dan Allah maha suci pagi dan sore. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, dan condong dan berserah diri. Dan aku sama sekali tidak termasuk golongan orang-orang yang mensekutukan Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian saya diperintah dan saya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Nah, itu maknanya. Kemudian ia membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla sanauka wa la ilaha ghairuka. Artinya maha suci engkau ya Allah, dan dengan segala pujimu, maha suci namamu, maha tinggi kemuliaanmu dan maha besar pujianmu, dan tidak Tuhan selainmu, tidak ada Tuhan selainmu. Agar menghimpunkan hadis-hadis yang berpencaran. Ada hadis mengatakan Nabi dua iftitah sidin subhanakallahumma, itu aja. Ada hadis yang lain Nabi dua iftitah wajah atau wajian, itu aja. Jadi supaya tak kumpul hadis-hadis kita baca semuaan. Jadi doa iftitah atau istiftah tadi hukumnya adalah sunat dengan beberapa syarat. Syaratnya antara lain bahwa kita belum membaca a'udzubillah. Kalau sudah tak baca a'udzubillah sengaja atau kada sengaja, kada boleh lagi kita membaca doa iftitah itu. Jadi Allahu Akbar, bernapas-napas, Allahu Akbar kabira langsung. Amun sudah a'udzubillah hanya ingat pada doa iftitah belum, nah kada boleh lagi, tarusakan aja a'udzubillah, jangan lagi doa iftitah diulangi. Itu syaratnya. Nah kedua lagi syarat sunatnya doa iftitah itu kita kada khawatir, kada takutan keluputan sebagian Fatihah kalau kita jadi makmum. Nah jadi kalau kita jadi makmum, kita sunat membaca doa iftitah kalau kita punya keyakinan sampat membaca Fatihah. Amun kita ragu-ragu asa sampat asa kada membaca Fatihah, kada usah membaca doa iftitah. Misal imam, kita datang ke masjid, imam sudah membaca qul ya ayyuhal kafirun, kita datang Allahu Akbar.
Jangan iftitah lagi kada sampat baca Fatihah imam rukuk. Nah jadi langsung aja ke Fatihah. Auzubillah. Nah jangan membaca doa iftitah. Dia tidak khawatir kalau putan sebagian Fatihah. Yang ketiga syaratnya dia tidak khawatir keluar waktu sembahyang. Kalau waktu sudah mipit, kada usah berdua iftitah lagi, kan tak keluar sembahyang dari waktunya. Nah jangan lagi. Dan jika ia di belakang imam, maka ia meringkas. Jika imam tidak diam lama, yang mana ia membacanya. Namun kita makmum cukup salah satu di antara dua tadi iftitah, nah mana hendak kita pilih. Kada usah kedua-duanya. Kalau pindah kada sawat kena. Namun sampai yang sorangan, ayo baca dua iftitah sepanjang-panjangnya, kada jadi masalah.